still resound through the legacy of a timeless hymn. Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus. Kita bertemu kembali di hari ini untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ada baiknya kita mulai dengan doa. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Jemaat yang dikasihi Kristus, firman Tuhan untuk kita hari ini diangkat dari kitab Galatia pasal 5 ayat 5. Demikian firman Tuhan. Sebab oleh roh dan karena iman kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Demikian firman Tuhan. Iman kepada Yesus Kristus. Ini yang mau diajarkan firman Tuhan untuk kita hari ini. Surat Paulus ini dituliskan kepada orang di Galatia untuk menguatkan iman kepercayaan mereka. Karena anggota jemaat di Galatia pada waktu itu dihasut oleh orang-orang tertentu yang mengajarkan, yang mengatakan bahwa keselamatan, pembenaran itu hasil dari perbuatan dan kesungguhan seseorang memelihara dan menuruti hukum Taurat. Dan orang Kristen yang setia kepada Allah juga, yang percaya akan kabar baik dan firman Tuhan, mulai ragu. Keraguan yang dialami mereka adalah benar-benar membawa jemaat Galatia ke arah yang lebih menyesatkan. Salah satu yang membuat keraguan bagi banyak orang pada zaman modern ini. Dan sering bertanya, apakah Allah benar-benar tidak memerlukan kita untuk melakukan sesuatu untuk pengampunannya? Apakah Tuhan tidak benar-benar mengampuni dosa-dosa kita secara gratis? Menjawab segala tantangan ini, maka Paulus mengatakan kepada jemaat Galatia tentang janji Allah bahwa karena kasih karunia kamu diselamatkan melalui iman, dan itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah, bukan karena perbuatan manusia, tetapi Allah memberitahu kita bahwa pengampunan dan tempat kita di surga hanyalah sebuah hadiah gratis melalui Kristus Juru Selamat dunia. Menjadi Kristen yang benar bukanlah karena hukum Taurat, melainkan dengan hubungan pribadi dengan Yesus Kristus. Iman Kristen dibangun di atas dasar pribadi manusia. Karena itu, iman Kristen bukanlah kepatuhan pada hukum Taurat, melainkan hanya kasih pada Yesus Kristus. Dengan demikian dapat kita mengatakan bahwa iman kepada Yesus adalah iman yang berkarya, yang berbuat, bukan hanya kata-kata. Melalui iman kepada Yesus kita dapat mengasihi, sebab kasih adalah tanggung jawab orang yang beriman kepada Yesus. Jika iman kita sudah bertumbuh dan kuat, maka kita akan dapat melakukan kebenaran yang sesuai dengan firman Tuhan, bukan dengan kebenaran kita. Maka sebagai orang yang telah diselamatkan, hiduplah dengan kasih dan berjalan di jalan yang satu, yaitu hidup di dalam Yesus dan berjalan bersamanya di setiap waktu. Kita hidup karena anugerah Allah. Kita diselamatkan dari dosa oleh karena kasih Allah. Kita dimerdekakan dalam Yesus Kristus
Maka sebagai orang yang dikasihi Allah, hiduplah dalam kasih. Sebab kita sebagai umat percaya, kita harus mengasihi Allah dan juga sesama. Juga harus mengasihi sesama manusia tanpa memandang latar belakang, suku, ras, dan agama. Allah telah lebih dahulu mengasihi kita melalui Yesus Kristus. Kita harus mengetahui, iman yang menyelamatkan adalah iman yang hidup kepada Juru Selamat. Iman yang benar adalah iman yang mau tidak mau akan menyatakan diri di dalam perbuatan kasih. Sebab seseorang yang beriman akan mentaati perintah Allah. Firman Tuhan di pagi hari ini menanyakan kita, apakah kita sudah mengasihi istri, suami, anak-anak, dan saudara-saudara yang ada di sekitar kita sebagaimana Allah telah mengasihi kita? Marilah kita jawab pertanyaan ini melalui iman dan kasih. Karunia yang kita terima dari Allah telah kita rasakan di dalam hidup kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa yang Maha Kuasa yang telah menyapa kami pada hari ini agar kami hidup dalam kasih-Mu dan hidup adil, agar kami mendapat bagian dalam kerajaan. Biarlah kami semakin berkenan di hadirat-Mu dengan hidup kudus dan adil sesuai dengan kehendak-Mu. Bapa di surga, di pagi ini kami datang ke hadirat-Mu untuk menyampaikan permohonan kami. Beri kami sukacita sepanjang hari ini. Berkati hidup kami dan pekerjaan kami yang berkenan di hadapan-Mu. Bapa di surga, dalam doa ini kami mohon kehadirat Tuhan. Kiranya Tuhan menyertai kami sepanjang hari ini, agar hidup kami tetap berkenan di hadapan-Mu. Kami juga berdoa untuk para pemimpin-pemimpin gereja dan jajarannya. Saat ini kiranya Tuhan memberkati mereka di dalam melaksanakan tugas panggilan-Mu. Beri mereka hikmat dan kebijaksanaan dalam menjalankan tanggung jawabnya memimpin gereja, terutama untuk menggembalakan jemaat Tuhan, agar semakin bertumbuh di dalam pengenalan mereka akan Kristus sebagai Juru Selamat kami. Kami juga berdoa buat saudara-saudara kami yang tidak dapat bangun dari tempat tidurnya karena sakit penyakit yang dideritanya. Beri kesabaran bagi mereka untuk menjalani keadaan ini, dan kiranya tangan pengasihan Tuhan menjamah tubuh mereka yang sedang sakit dengan kuasa. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa serta persekutuan Rohul Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Jemaat yang dikasihi Kristus, demikian firman Tuhan untuk kita pagi ini, dan itulah yang menguatkan kita untuk melakukan tugas-tugas kita hari ini. Tuhan memberkati. Shalom, Horas. Shalom, Horas Amang dan Inang anggota Jemaat AKBP Keramat Jati beserta seluruh pengumuman kategorial, Inang Pendeta Resort dan Amang Pendeta Fungsional, Amang dan Inang Perhalado yang dikasihi oleh Tuhan, kiranya kita selalu dalam keadaan sehat. Izinkan kami memperkenalkan diri, Panitia Pesta HUT ke-60 dan Gotilon 2024 AKBP Keramat Jati. Kami mengundang partisipasi dan kontribusi seluruh anggota jemaat, baik dalam doa, kesatuan hati, dan pikiran, khususnya dukungan dana. Kepada Amang dan Inang dan saudari-saudari yang tergerak hatinya memberikan dukungan berupa dana, dapat mentransfer ke Panitia HUT dan Gotilon ke Bank Mandiri dengan nomor rekening 1290145087713 atas nama Doharman Simangunsong, QQ Panitia HKBP Keramat Jati. Kami ulangi sekali lagi,
ke Bank Mandiri dengan nomor rekening 129-145-08-713 atas nama Doharman Simangunsong, Kiki, Panitia KBP Kramat Jati. Adapun dana yang terkumpul ini akan dipergunakan untuk mendukung keperluan program dan anggaran rutin Kuria, mendukung perbaikan sarana dan prasarana gedung gereja kita. Besar harapan kami sebagai Panitia HUT ke-60 dan Gotilon 2024 AKBP Kramat Jati, acara ini bisa terselenggara dengan baik, damai dan sukacita bersama. Atas segala perhatian dan bantuan yang Amang Inang dan saudara-saudari berikan, kami ucapkan terima kasih dan semoga kita selalu dalam tuntunan Tuhan Yesus Kristus. Shalom, Horas.